Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana bifadlihi wa minnatih, dengan karunia-Nya, dengan curahan rahmatnya dan taufiknya, sehingga pada kesempatan hari ini kita kembali bisa berkumpul di rumah di antara rumah Allah subhanahu wa ta'ala, masjid yang kita cintai ini, dalam majelis yang mulia, majelis di antara majelis-majelis ilmu yang rutin kita laksanakan di masjid kita yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, yang mana ia merupakan taman di antara taman-taman surga, yang dengannya terdapat banyak keutamaan di dalamnya, yang semoga kita semua meraih dan mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, yang menjadi teladan panutan kita untuk meraih keutamaan, kemuliaan, keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan selamat hingga datangnya perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan mengkaji ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kembali untuk mengingatkan kita semua akan momentum, akan waktu di mana kita berada di dalamnya. Ya, waktu yang mulia, waktu yang berkah, waktu yang penuh dengan kebaikan, sekaligus kesempatan untuk kita bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu-waktu ini dengan semaksimal mungkin untuk bisa meraih keutamaan-keutamaan di dalamnya, dan tentunya meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang kita maksudkan adalah Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram yang kita berada padanya, dan bagaimana kita bisa
berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan di waktu-waktu atau di bulan-bulan haram ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ini, yang bunyi ayatnya kita bacakan, setelah itu kita terjemahkan dan kemudian kita bahas apa yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang terkait dengannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini yang artinya inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, atau yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menetapkan bahwasanya hitungan atau bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ditetapkan di dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Di antara 12 bulan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, 4 hurum. Ada 4 bulan haram. Jadi haram yang dimaksudkan di sini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci. Ya, bukan haram. Haram dalam makna bahasa, ya haram, ya bukan. Tapi bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci. Ya, bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Minha 4 hurum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam disebutkan thalathatun mutawaliyat, ya. Ada 3 bulan yang berurutan, ya. Dari 4 bulan haram itu ada 4 bulan yang berurutan penyebutannya, dan yang satu terpisah di antara 2 Jumadi. Apa 3 bulan yang berurutan dalam penanggalan atau bulan-bulan Islam itu? Yaitu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, yang kita berada di penghujung atau di akhir bulan Dzulqa'dah itu. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, ya, yang sebentar lagi kita akan jelang, dan di dalamnya ada ibadah yang utama, ibadah yang agung, yaitu Idul Adha.
atau sebelum itu ada 10 hari pertama ya, dari bulan Dzulhijjah yang kata para ulama kita bahwasanya siang harinya ya itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan siang hari di bulan Ramadan. Iya. Kalau malamnya maka malam-malam Al-Qadar itu lebih mulia dibandingkan ya, malam-malam yang lainnya. Bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Kemudian yang terpisah dan terletak di antara dua Jumadi adalah bulan Rajab. Iya, bulan Rajab. Jadi itu 4 bulan haram. 4 bulan yang agung, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang utama, yang suci, yang terdapat keutamaan dan kemuliaan di dalamnya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan tetapkan di dalam ayat di dalam Al-Qur'annya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan mengatakan dzalikad dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusahum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Ya, maksudnya di bulan-bulan haram itu secara khusus. Ya, secara umum perbuatan kezaliman tidak dibolehkan. Ya, secara umum perbuatan kezaliman tidak dibolehkan. Karena kenapa? Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat pada hakikatnya. Ya. Jadi kezaliman itu pada hakikatnya adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka di dalam ayat ini secara tegas setelah Allah menyebutkan bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 dan dari 12 itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, kemudian Allah sebutkan secara khusus apa yang harus kita hindari, apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalamnya. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Ya, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan sebagaimana mereka telah ya memerangi kalian. Wa alamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada bulan haram. Ya, atau di penghujung akhir daripada bulan haram yang pertama, yaitu bulan Dzulqa'dah. Yang mana bulan Dzulqa'dah juga ini disebut dengan Ashhurul Hajj. Ya, bulan-bulan haji. Ya, di mana bulan haji dimulai dengan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Iya, jadi terkumpul padanya amalan-amalan yang mulia dan waktu yang mulia sehingga menjadikan ya waktu-waktu ini semakin utama dan semakin mulia. Yang sebelumnya dari bulan-bulan haji itu kita dipertemukan dengan apa? Iya, bulan suci Ramadan. Iya, bulan suci Ramadan yang keutamaannya tidak perlu lagi kita bahas, begitu besar dan utama dan mulianya bulan tersebut. Dan alhamdulillah tidak terasa ya Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiyah kita, telah membina kita ya dalam madrasah Ramadaniyah ya kurang lebih sebulan penuh. Yang alhamdulillah kita mendapati diri kita begitu antusias ya, begitu bersemangat ya, begitu besar azam kita, tekad kita untuk ya melakukan amal-amal ibadah, ketaatan, taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan kita mendapati diri kita Masya Allah di bulan Ramadan
Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Artinya mulai dari ibadah misalnya sholat 5 waktu kita berjamaah, kita berusaha dengan kuat, dengan keras bagaimana bisa menunaikannya ya secara berjamaah. Ya, tidak ada yang terluput. Ya, apakah berjamaah di masjid kompleks kita, lingkungan kita, tempat yang biasa kita mengerjakan sholat berjamaah di situ, atau ketika kita punya aktivitas yang lain yang mengharuskan kita berada di luar, ya kita tetap mencari masjid-masjid di mana dilaksanakan sholat berjamaah. Dan kita begitu antusias, begitu bersemangat dan merasa ada yang hilang ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu secara berjamaah di bulan suci Ramadan. Ya. Demikian pula amalan-amalan soleh yang lainnya. Ya. Sedekah kita begitu bersemangat. Ya, bahkan mungkin kita programkan di bulan Ramadan. Ya, setiap hari, setiap waktu, setiap saat memungkinkan bagi kita untuk apa? Bersedekah, berinfak, berbagi dengan saudara-saudari kita. Minimal kita menyiapkan takjil dan buka puasa. Itu minimal. Ya. Belum dengan ketika kita berpartisipasi dalam program-program masjid misalnya, ya, dan yang lainnya. Demikian pula yang lain, misalnya zikir, doa-doa kita begitu gencar, ya. Kita jaga dengan baik, ya, tidak terlewat waktu kita di bulan Ramadan kecuali lisan-lisan kita basah dengan apa? Dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tilawah Quran kita, ya, tilawah Al-Quran kita. Alhamdulillah, ya, mungkin di antara kita ada yang Ramadan kemarin khatam 1 juz, ya, atam satu kali, ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, dan tidak menutup kemungkinan ada di antara kita atau jamaah kita yang khatam berkali-kali di bulan Ramadan. Begitu semangatnya, begitu antusiasnya, ya, dengan datangnya bulan Ramadan yang Allah berikan kepadanya atau berikan kesempatan kepadanya. Yang kita tahu keutamaan-keutamaan itulah yang ada di bulan suci Ramadan yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong, penyemangat kita untuk ya berlomba-lomba dalam melakukan ibadah, ketaatan, takarrub dan amal-amal soleh. Tapi coba lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah yang kita berada padanya, bagaimana semangat kita? Bagaimana antusias kita? Ya, bagaimana ibadah kita, taat kita, takarrub kita, ya, amal-amal soleh kita? Apakah masih sama atau tidak? Atau ada penurunan-penurunan? Padahal kita semua memahami, kita semua tahu bahwasanya Allah, Rabb yang kita ibadahi, yang kita harapkan, ya, rahmatnya, keridhaannya, ampunannya di bulan suci Ramadan adalah Allah, Rabb yang sama yang kita ibadahi, yang kita harapkan rahmatnya, keridhaannya, ampunannya di bulan-bulan yang lain. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Harusnya bagaimana? Sama atau tidak sama? Harusnya tetap sama. Ya, harusnya tetap sama. Ya. Tapi Allah jadikan satu bulan itu yang khusus, yang spesial. Tapi terkadang tidak sedikit juga di antara kita yang kemudian acuh tak acuh, biasa-biasa saja. Tapi tentu kita tidak berharap seperti itu. Nah, kita berharap ya, apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita usahakan dan upayakan maksimal di bulan suci Ramadan, ini bisa kita jaga kesinambungannya di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana disebutkan bahwasanya ya, balasan yang kita akan terima atau tanda diterimanya amalan-amalan kita di bulan Ramadan adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan yang datang setelahnya. Artinya kebaikan-kebaikan yang terus bisa dilaksanakan secara kontinu, secara berkesinambungan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan
bahwasanya ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Ya, bahwasanya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam. Dawam artinya apa? Yang dilaksanakan secara berkesinambungan, secara terus-menerus walaupun sedikit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan sendiri. Ya, Nabi SAW mempraktekkan, mencontohkan sendiri. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu." Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, istri beliau Nabi sallam mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan satu amalan, bagaimana kondisi dan keadaan Nabi SAW terhadap amalan itu ketika ia kerjakan, athbatahu, beliau tetapkan, artinya tetap dan terus mengerjakan amalan yang beliau telah kerjakan. Nah, kita sebagai umat Nabi SAW atau yang mengaku sebagai umat Nabi SAW, maka tentu sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya untuk berusaha mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, mungkin kalau ditanya kenapa tidak sama semangat kita, optimisme kita, ya, usaha kita, kesungguhan kita seperti di bulan Ramadan ketika telah berlalu Ramadan, ya. Padahal ya wasiat dari para ulama kita mengatakan apa? Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang Rabbani. Ya. Apa artinya Rabbani? Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk, taat, patuh, ya, mengharapkan rahmatnya, keridhaannya, ampunannya di setiap waktu, di setiap tempat. Ya. Artinya bersemangat ibadah, taat, taqarrub, melakukan kebaikan di setiap waktu, setiap tempat. Ya. Wala takunu ramadaniyin, dan jangan jadi hamba Ramadan. Ya. Apa maksudnya hamba Ramadan? Ya, nanti di Ramadan saja baru taat. Iya. Nanti di Ramadan saja baru bersemangat. Nanti di Ramadan saja baru gemar infak dan sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Tapi setelah berlalu Ramadan, berlalu pula semangat itu, amalan-amalan itu. Maka kita perlu untuk bersama introspeksi diri. Apakah kita hamba Rabbani atau hamba Ramadan? Mungkin kalau ditanya kenapa berkurang semangat itu, kesungguhan itu mulai pupus, mulai hilang. Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, oh karena saya sudah sibuk, saya sudah kembali beraktivitas. Kalau kemarin Ramadan, alhamdulillah masih ada libur, apalagi pandemi. Ya, menjadi alasan untuk kemudian terkadang kita tidak mau ya, beramal kan gitu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai dikurangin kan gitu. Ya, sudah diberikan beberapa kelonggaran, ya. Termasuk diantaranya masker misalnya, ya sudah mulai berkurang walaupun tetap kita berusaha menjaga diri kita, kan gitu. Ya sudah mulai kembali dibolehkan berkumpul, ya dan seterusnya yang ya 2 tahun sebelumnya betul-betul kita melihat situasi dan kondisi kita ya memprihatinkan, dan seperti itu. Nah ini menjadi alasan-alasan kita sibuk, sudah mulai aktif kerja dan seterusnya sehingga ya waliyadzubillah min dzalik, kita mohon perlindungan kepada Allah sampai keluar ungkapan dan kata-kata saya sudah tidak punya waktu. Ya saking sibuknya sudah tidak punya waktu untuk apa? Untuk tilawah, ya untuk berzikir, untuk berdoa, ya untuk beribadah dan seterusnya. Ya kita cuma berikan setelah Ramadan itu ya mungkin sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa capeknya kita. Ya berbeda dengan yang kita berikan dan kita tunjukkan, perlihatkan ketika di bulan Ramadan. Ini semua adalah di antara faktor-faktor yang kemudian terkadang melemahkan kita, menjadikan kita ya semangat kita, ya kesungguhan kita, ya antusias kita dan optimisme kita yang kita rasakan di bulan Ramadan setelah berlalu Ramadan mulai berkurang atau ya sedikit demi sedikit semakin hilang. Nah, walhamdulillah. Agama kita adalah agama yang mulia. Rabb kita adalah Rabb yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ya, Allah Maha Tahu. Ya, Allah Alim. Allah Khabir. Maha tahu kondisi dan keadaan hamba-hambanya. Ya, khususnya
ya mereka-mereka yang benar, mereka-mereka yang jujur, ya dengan keimanan mereka, dengan lisan yang mereka sampaikan, Rabbunallah, ya, Rabb kami adalah Allah. Maka syariat ini menunjukkan kepada kita, Allah menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya ada kemungkinan nih, ya, terjadinya kelemahan-kelemahan. Maka Allah berikan kesempatan-kesempatan, di antaranya adalah apa? Adanya bulan-bulan haram tadi. Ya, adanya bulan-bulan haram tadi. Ya, kalau kita hitung kurang lebih ditambah dengan Ramadan berarti ada 5 bulan, ya. Dan juga bulan haji. Berarti ada 6 bulan. Ya, kalau 12 bulan berarti sebagaimana kebiasaan para salaf, para pendahulu kita. Sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa, ya, sebanyak mungkin, ya, sekuat mungkin, berharap dengan harapan yang besar agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, subhanallah, di antara hikmahnya, dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka tetap berdoa untuk apa? Agar apa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda diterimanya adalah, ya, apa yang dikerjakan di bulan Ramadan tetap terjaga walaupun telah berakhir Ramadan. Alhamdulillah ada bulan haram, ada bulan haji yang mulai Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian ada bulan yang haram yang ditetapkan oleh Allah. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Artinya apa? Kalau yang menjadi motivasi kita atau yang menyemangati kita, ya, adanya keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, di antaranya adalah berlipat gandanya pahala yang akan kita dapatkan dan kita raih ketika kita mengerjakan amal soleh dalamnya, maka itu pun kita dapatkan di bulan haram. Ya. Allah akan lipat gandakan pahala-pahala kita. Demikian pula sebaliknya tentunya, untuk menjaga diri kita agar tidak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Diangkatnya derajat kita dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Allah berikan kesempatan dan peluang untuk kita berada di bulan haram agar apa? Agar kita bisa berinabah, bisa kembali kepada Allah. Iya. Bisa kembali kepada Allah. Ketika kita lalai, ya, ketika kita salah, ya, bukan hanya sebatas apa? Bukan hanya sebatas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah hal yang baik. Ya. Taubat dalam makna yang umum sudah kita ketahui bersama. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kita perlu untuk selalu bertobat kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu. Karena kita tahu bahwasanya potensi dan peluang kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan itu sangat besar. Apatah lagi di zaman seperti ini. Iya, apalagi di zaman seperti ini. Iya, sekarang, ya, potensi untuk bisa terjatuh bisa dikatakan jauh lebih besar. Kan gitu. Masih jauh lebih memungkinkan, kemungkinan kita terjatuh, ya, sangat besar peluangnya. Iya, maka kita harus selalu untuk apa? Selalu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubat cukup? Belum. Lebih dari itu, kita perlu untuk berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ilaih. Kita berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tanya, apa perbedaan antara taubat dan inabah? Iya, apa perbedaan antara taubat dengan inabah? Iya. Inabah, iya, masih lebih besar. Ya, artinya apa? Kalau inabah ketika seseorang berbuat kesalahan, ya, maka yang dirasakan dalam hatinya itu tidak adanya kesempatan, tidak adanya peluang untuk diterimanya atau diampuninya dosa dan kesalahan yang dilakukan. Kalau taubat, ya, kita melakukan kesalahan, bertobat, sudah, pada saat Allah ampuni, Allah hapuskan, kan seperti itu. Ya, seperti salah seorang sahabat Nabi SAW, kana kafiran musyrikan thumma aslam. Ya.
Wahsy yang membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dulu kafir, musyrik, kemudian mendapatkan hidayah Islam. Beliau yang kemudian membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Hamzah bin Abdul Muttalib? Dan kematian Hamzah atau Wahsy ini membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tidak lazim, tidak wajar. Bukan hanya sebatas ditombak atau disabet dengan pedang atau panah, tidak, tetapi dengan cara apa? Dimutilasi. Cara yang tidak wajar. Namun kemudian hidayah datang menerpanya. Tapi dia sadar, dia tahu diri. Dan ada keraguan di dalam hatinya. Sehingga dia tidak berani menyampaikan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan dia sampaikan itu, pertanyaan itu melalui perantaraan istrinya untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya apa? Kekhawatiran tadi, adanya keraguan tadi. Apakah iya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya? Mengampuni kesalahan atau dosa yang ia perbuat. Membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tentunya. Kemudian dengan cara yang tidak lazim, tidak wajar. Ketika sampai pertanyaan itu, itu yang dimaksudkan dengan apa? Inabah. Jadi melakukan kesalahan yang kemudian merasa tidak ada kemungkinan karena merasa begitu besarnya dan tidak wajarnya, tidak lazimnya kesalahan yang dilakukan. Lalu kemudian sampai pertanyaan itu kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, seluruh kesalahan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baru setelah itu tenang. Tapi setelah itu, yang dimaksudkan dengan inabah, merasa bahwasanya tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kesempatan untuk kemudian diampuni dosa dan kesalahannya. Namun Allah Maha Pengampun, mengampuni apapun dosa dan kesalahannya, walaupun itu kesyirikan Allah ampuni selama dia ingin kembali kepada Allah. Dia mengakui kesalahannya dan menghentikan perbuatan kesyirikannya sebelum ajal menjemputnya. Adapun orang yang kemudian mati dalam kesyirikan, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, setelah ia bertobat, ia kembali kepada Allah, apa yang dilakukan? Dia tunjukkan kesungguhan dan keseriusannya dan ketekunannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsistensinya dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan inabah. Kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, bertobat kepada Allah, lalu kemudian setelah itu menunjukkan keseriusannya, kesungguhannya untuk menjaga dirinya, bukan hanya tidak kembali melakukan kesalahan, tapi istiqomah di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan apa? Dengan taubat tadi. Kalau taubat kita salah, kita minta ampun kepada Allah, setelah itu biasa-biasa saja. Ibadah kita biasa-biasa saja terkadang. Tapi kalau inabah tidak. Diikutkan dan dengan kesungguhan di dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bukan hanya mengetahui keutamaan dan kemuliaan bulan haram,
tetapi kita perlu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu kembali untuk berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui kesalahan kita, minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita, lalu kemudian kita tunjukkan kesungguhan kita, keseriusan kita untuk istiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah, ya, dalam takarrub kita dan melakukan amal-amal soleh, khususnya di bulan-bulan haram seperti ini. Ini kesempatan peluang bagi kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang lain misalnya kita punya ya Khalid bin Walid. Ya kan? Ada Khalid bin Walid, Ikrimah. Ya. Ya, kanu kafirin atau musyrikin. Dulu mereka ini adalah tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar ya, kafir Quraisy, artinya musyrikun, orang-orang musyrik. Tapi ketika mereka inabah kembali kepada Allah, mereka menjadi contoh teladan yang baik. Ya, sejarah ya yang sampai hari ini kita baca bagaimana perjuangan mereka, bagaimana keimanan mereka. Itu bukti dan tanda bahwasanya ya mereka berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan ini. Ya, jangan sampai kita terus terlalaikan. Oh, kan Ramadan masih tahun berikutnya lagi. Ya, tidak. Di hadapan kita atau saat ini kita berada di bulan haram. Berarti ada tiga kesempatan lagi di depan kita. Ya, maka jangan kita sia-siakan. Semangat yang kita tunjukkan, kesungguhan yang kita kerahkan ketika di bulan Ramadan, kita masih punya waktu dan kesempatan untuk melanjutkannya, untuk kembali menghidupkannya. Di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya, bulan Muharram dan bulan Rajab. Apatah lagi dalam waktu dekat ini ya, kita dipertemukan dengan ya bulan Dzulhijjah, maka mari perbanyak amal-amal soleh kita, perbanyak infak dan sedekah kita. Ya, mari yang belum beramal dengan sungguh-sungguh, maka ini kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan dan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ya apa yang kita kerjakan khususnya di bulan-bulan haram ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan untuk beramal soleh, beribadah, takarrub dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara doa yang perlu untuk kemudian kita perbanyak membacanya di waktu-waktu ini ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan. Jika Engkau menghendaki ya Allah, sesulit apapun sesuatu itu akan menjadi mudah. Maka kita minta sama Allah kemudahan. Diberikan kemudahan untuk beribadah, diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan, takarrub dan beramal soleh. Bukan cuma sekedar beramal soleh, tapi berlomba-lomba untuk beramal soleh. Kalau dikatakan berlomba-lomba berarti kita berusaha untuk mencari, iya, bukan menunggu tawaran. Iya. Kalau menunggu tawaran itu biasa, tapi untuk mencari di mana ada peluang-peluang amal soleh, peluang-peluang kebaikan kita bisa mendapatkan keutamaan di situ, maka ya mari kita lakukan, mari kita tunjukkan ya bersama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masjid kita yang kita cintai di sini. Banyak peluang-peluang amal, ya, banyak peluang-peluang amal yang bisa kita berlomba-lomba ikut berpartisipasi dan berkontribusi ya di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita punya program pendidikan ya TPQ ya, pendidikan Al-Qur'an, kita punya lembaga pendidikan sekolah ya Quran, kita punya panti yatim ya, kita punya majelis-majelis ilmu setiap pekannya ya. Kemudian dalam waktu dekat juga ya insyaallah akan diselenggarakan kurban ya di hari Aid dan Ayyamut Tasyrik. Ya mari kita manfaatkan, kita pergunakan kesempatan ini untuk ikut berpartisipasi, ikut memberikan kontribusi. Karena pada hakikatnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya, pada dasarnya kita yang butuh dengan ibadah. Kita yang butuh dengan taat. Kita yang butuh untuk bertakarrub. Kita yang butuh dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Semakin kita melakukan itu, maka tentu ya kesempatan bagi kita untuk meraih ya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ini ayat yang ke-36 di akhir daripada ayat itu Allah mengatakan ya, wa'lamu, ketahuilah
Annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, kata Allah. Ya, Allah sampaikan, ingatkan kepada kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Yang senantiasa menjaga ibadahnya, taatnya, takarrubnya, amal-amal soleh dengan baik, ya maka insya Allah mereka termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Dan ketika mereka bertakwa kepada Allah dengan menjalankan apa yang menjadi kebiasaan daripada hamba-hamba yang bertakwa, maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan di antara keutamaan yang banyak. Salah satunya adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengannya di mana saja ia berada, kapanpun dan dalam situasi dan kondisi keadaan bagaimanapun. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan, dan semoga kita semua bisa memanfaatkan dan memaksimalkan momentum Ashhurul Hurum, ya bulan-bulan haram ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk diri kita dan juga untuk kerabat, keluarga kita yang kita cintai dan kita sayangi. Mari kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Demikian pula mari kita berusaha untuk diri kita dan keluarga kita agar kita bisa menempati surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, bukan hanya diri kita tetapi bersama dengan keluarga besar kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik, kemudahan kepada kita semua. Ya Allah senantiasa merahmati kita semua, meridhoi kita semua, dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, mengangkat derajat kita, dan memuliakan kita di dunia dan di akhirat dengan ibadah, dengan ketaatan, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita doakan juga, semoga yang sakit di antara kita, di antara jamaah kita, di antara keluarga jamaah kita, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya dan berikan ganti yang lebih baik. Yang telah mendahului kita dari jamaah kita, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, melapangkan kuburnya dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama sebagaimana Allah kumpulkan dan pertemukan kita di dunia ini di rumahnya. Allah kumpulkan kita bersama kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.